Sahabat Indonesia, selanjutnya kita akan membahas tentang switch dan juga indentation dalam pemrograman Python. Pertama, switch ya. Switch adalah kumpulan pernyataan atau statement individu yang membuat satu blok kode. Nah, misalkan di sini ada contoh fungsi dengan nama penjumlahan ya. Kemudian di dalam fungsi tersebut di sini ada beberapa instruksi di sini ya. Ada penentuan variabel dan juga nilainya. Variabel A, B, C, yaitu A7 nilainya, kemudian B8, C adalah operasi matematik penjumlahan huruf variabel A dan juga variabel B ini ya. Kemudian di sini ada perintah print dan kemudian menampilkan hasil daripada penjumlahan itu setelah kata atau kalimat hasil penjumlahan titik 2 ini ya. Nah, yang ini adalah sebuah fungsi. Nah, dalam sebuah fungsi itu program-program yang di dalam yang dilakukan dalam fungsi itu yang disebut dengan switch ya. Jadi ini beberapa program, beberapa instruksi ya. Ini statement pertama, statement kedua, ketiga, dan keempat kan. Ada 4 statement ini. Ini merupakan bagian satu blok perintah dalam sebuah fungsi bernama penjumlahan. Inilah yang disebut dengan switch. Oke. Kemudian yang kedua adalah indentation. Indentasi adalah karakteristik paling unik dari pemrograman Python yang tidak seperti bahasa pemrograman lainnya. Indentasi tidak hanya membuat kode Python dapat dibaca, tetapi juga membedakan setiap blok program dari yang lainnya. Ya, di sini ada contoh nih, contoh penulisan indentasi atau indentasi dalam pemrograman Python yang itu benar. Nah, di sini adalah penulisan fungsi print ya, yaitu fungsi output untuk menampilkan data string ataupun data hasil numerik ya, operasi matematika. Nah, yang benar untuk penulisan beberapa perintah print ya, ini dilakukan secara lurus di sebelah kiri ya. Alignmentnya dia diatur sedemikian rupa sehingga itu sejajar ke bawah di sebelah kiri seperti ini. Nah, kemudian untuk indentasi untuk penulisan print ketika dia dituliskan pada sebuah kontrol program di bawah ini ya, di bawahnya kontrol program if ya, if else di sini, if dan juga else. Nah, untuk perintah printnya atau nanti juga statement-statement di bawah perintah if ini itu harus ditulis secara menjorok ke dalam, ke kanan ya kalau dari sini, sebanyak kira-kira 1 tab. Walaupun nanti dalam penggunaan software ini ya, seperti PyCharm atau Visual Studio Code dalam pembuatan program Python, saat kita menuliskan ini statement if ya, nanti setelah kita tuliskan titik 2 di sini, kemudian kita enter, maka dia akan otomatis kursornya itu tidak di bawah huruf i tapi menjorok di sini, langsung berada di sini ini. Nah, maka langsung ini untuk memudahkan kita dalam pembuatan program yang itu menggunakan statement if atau juga ini diikuti dengan statement else ya, maka dia langsung berada di sini itu. Jadi posisi yang benar untuk statement-statement di bawah statement if ya adalah menjorok ke dalam sebanyak 1 tab, kira-kira begitu kalau kita nanti melakukan tab secara manual gitu ya, gitu. Jadi tidak lurus seperti yang perintah print yang di atas ini ya. Ini statementnya, kalau print yang di bawah perintah if dia ditulis secara menjorok ke kanan sebanyak satu kali tab gitu ya. Oke, ini contoh yang benar. Nah, ini untuk yang kedua adalah contoh penulisan indentation dalam pemrograman Python yang salah ya, yang mana kalau ini dieksekusi program ini, maka akan pada bagian outputnya ya akan menginformasikan bahwasannya ada kesalahan dalam program. Kesalahannya apa? Sebenarnya nggak salah, tapi salahnya adalah masalah ini, menjorok nggak menjorok. Kalau yang print tadi kan yang betulnya tidak menjorok ya, jadi dia ditulis lurus di sebelah kiri semua gitu ya, print. Jadi kalau di sini contohnya misalkan yang salah adalah ketika ada 3 buah statement print, di sini salah satunya menjorok ke dalam sebanyak 1 tab. Seperti yang saya beri tanda kuning ini ya. Kemudian pada statement if, nah perintah di bawah statement if ini
ditulisnya di bawah huruf I ya, di bawah huruf I atau di bawah statement if itu sendiri secara lurus begini ya. Nah, seperti ini, maka ini dikatakan sebagai salah dalam penulisannya, indentationnya salah. Yang benar adalah seperti yang di bawah ini, di bawah kata kunci else ini ya. Ini printnya menjorokkan ke sebelah kanan sebanyak 1 tab gitu. Ini adalah penulisan yang salah, kalau ini yang benar seperti ini. Dan juga mungkin nanti Pak ketika penggunaan kontrol program seperti for kemudian while, nah itu juga sama, nanti juga harus ditulis secara untuk statement-statement yang dilakukan setelah kondisi itu harus ditulis secara menjorok ke kanan 1 tab ya, begitu, supaya tidak ada kesalahan dalam saat kita nanti merunning program tersebut. Baik, ini adalah penjelasan tentang switch dan juga indentation.